Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arade Nanda Bilkis, MPM 2021 4640591. Mata kuliah Telaah Kurikulum dari Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Dosen pengampu Santi Hendayani, Magister Pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama ada Kurtilas atau kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang dikembangkan untuk memperbaiki kurikulum KTSP. Diimplementasikan pada pertengahan tahun 2013. Kurtilas memiliki 4 aspek penilaian, yaitu yang pertama, spiritual atau KI1, yang kedua, sosial atau KI2, yang ketiga, pengetahuan atau KI3, yang keempat, ada keterampilan atau KI4. Selanjutnya ada Kurmer atau kurikulum Merdeka. Diimplementasikan pada tahun 2022. Intrakurikuler yang lebih sedikit dan mendalam menekankan pada P3 per fase, pendekatan lebih fleksibel atau student center. Penilaiannya dibagi 3, yang pertama asesmen diagnostik, yang kedua asesmen formatif, yang ketiga asesmen sumatif. Gaya belajar lebih fleksibel atau diferensi dan memakai modul ajar. Selanjutnya ada istilah-istilah Kurtilas dan Kurmer. Yang pertama ada silabus dan ATP. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencangkup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Selanjutnya ada rangkaian tujuan pembelajaran atau ATP yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Contohnya ada di slide berikutnya. Yang kedua ada KI dan CP. KI atau kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang siswa pada setiap tingkat kelas atau program. CP atau capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Yang ketiga, ada RPP dan modul ajar. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah sebuah dokumen penting yang berisi gambaran bagaimana suatu pembelajaran akan dilakukan selama 1 kali pertemuan, 1 semester atau lebih. Sedangkan modul ajar adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam 1 unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Contohnya ada di slide berikutnya, yaitu RPP dan modul ajar. Yang keempat ada KD dan TP. KD, kompetensi dasar, adalah bentuk penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan, perilaku, keterampilan, dan sikap setelah mendapatkan materi pembelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi ini dikembangkan berdasarkan karakteristik peserta didik dan harus mengacu pada kompetensi inti yang telah dirumuskan. Sedangkan TP atau tujuan pembelajaran
adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap. Murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek berikut ini, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Contohnya, KD dan TP ada di slide berikutnya. Yang kelima, ada KKM dan KKTP. KKM atau kriteria ketuntasan minimal adalah sebagai acuan guru dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar atau KD mata pelajaran. Sebagai acuan peserta didik, apakah materi yang dipelajari sudah dikuasai atau belum. Sedangkan KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah rangkaian kriteria atau indikator yang menunjukkan tingkat kemampuan peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi tertentu pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Contohnya KKM dan KKTP ada di slide berikutnya. Yang keenam, ada PH dan sumatif. Ketujuh, PTS dan STS atau sumatif tengah semester. Yang kedelapan, ada PAS dan SAS atau sumatif akhir semester. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.